Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan 1442 Hijriah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Al-Muhajirin, Ibu Eva Purnama Yanti SPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Samsul Bahri SPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Saiman Fadilah SPDI, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Ibu Arya Ratnaningsi SSI. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari terakhir pesantren Ramadan. Materi di hari terakhir kegiatan pesantren Ramadan akan diisi oleh saya dengan judul materi Islam dan Perkembangan Teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak terjadi perubahan-perubahan yang kita rasakan, seperti munculnya berbagai teknologi canggih dengan sangat pesat yang membawa pengaruh besar bagi kehidupan manusia, di mana kemajuan teknologi ini bisa mempermudah para penggunanya dalam melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan. Namun, penggunaan teknologi ini harus dilakukan dengan cara yang tepat agar pembuatan teknologi ini bisa difungsikan sesuai dengan yang diharapkan. Pada dasarnya, teknologi merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan yang dapat kita sebut sebagai wujud nyata atau hasil implementasi dari ilmu pengetahuan tersebut. Teknologi diciptakan untuk membantu aktivitas manusia. Dengan adanya berbagai teknologi, kita dapat melakukan dan mengerjakan sebuah pekerjaan dengan mudah dan cepat, sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi merupakan penunjang yang mendorong kemajuan dan perkembangan hidup manusia. Perkembangan teknologi memang banyak membawa pengaruh positif bagi kita, di mana hal ini dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai sarana teknologi modern yang diciptakan seperti alat komunikasi dan transportasi sudah terbukti membawa manfaat yang besar bagi kita. Tentu kalian sudah merasakannya ya. Tapi di sisi lain, tentu berkembangnya teknologi ini juga membawa pengaruh negatif yang merugikan dan bahkan membahayakan bagi kehidupan dan martabat manusia. Disinilah peran agama sebagai pedoman hidup harus kita kaji kembali untuk menghindari hal-hal negatif akibat berkembangnya teknologi ini. Kita perlu membentengi diri agar tidak terbuai dengan kemudahan dan kepraktisan dalam mengaplikasikannya. Sebagai umat muslim, kita harus bijak dan taat terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Dimulai dengan membentengi diri sendiri, bagaimana cara menyikapi terjangan perkembangan teknologi. Dampak perkembangan teknologi ini seperti adanya budaya modernisasi yang semakin marak, meluas dan menyebar. Dunia seolah menyempit karena dengan mudahnya manusia saling berinteraksi dengan manusia lain yang bahkan berada di belahan dunia lain sekalipun. Mungkin kalian sudah merasakannya ya, kalian menjadi punya teman dari negara manapun atau dari daerah manapun. Kondisi ini membawa perubahan pada nilai-nilai yang selama ini dipegang oleh manusia, yang mulanya bersifat lokal menjadi universal. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi agama yang dianut. Tidak sedikit manusia modern yang menyingkirkan presensi agama dari ruang publik karena mengedepankan aspek rasional. Banyak yang beranggapan bahwa agama tidak sesuai dan sejalan, bahkan menghambat perkembangan teknologi. Tentu pemikiran tersebut merupakan kekeliruan besar dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang sangat memuji orang-orang yang berpikir. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, dari ayat tersebut kita dapat menangkap bahwa sesungguhnya Islam itu sendiri mengajarkan kita agar dapat berpikir
dan terus menggali potensial yang ada, sehingga kita bisa menghadapi terjangan modernisasi yang saat ini terus berkembang. Agama itu bukanlah faktor penghambat suatu ilmu ya, ilmu komunikasi dan teknologi untuk berkembang. Namun justru di sini agama harus dijadikan atau kita jadikan pedoman serta patokan dalam mengembangkan dan juga memanfaatkan teknologi. Begitu juga sebaliknya, perkembangan teknologi bukanlah hal yang harus kita khawatirkan selagi kita masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh agama. Justru dengan perkembangan teknologi ini kita bisa memanfaatkannya loh untuk memperdalam ilmu agama ataupun dijadikan sebagai media untuk berbagi ilmu kepada orang lain. Nah, mungkin kalian sudah merasakan ya banyak perkembangan teknologi saat ini yang kalian rasakan. Entah itu dengan mudahnya kalian mengakses pelajaran atau kajian-kajian agama Islam gitu. Disadari atau tidak disadari ya, di zaman modern pada saat ini kehidupan manusia mulai bangun tidur hingga tidur kembali tidak lepas dari bantuan teknologi. Kalian pun sudah merasakannya ya. Pada pagi hari kita terbangun karena bantuan alarm. Selanjutnya kita memberi kabar pada orang lain, atau ketika butuh hiburan, kita akan menyalakan televisi atau memutar musik dengan speaker. Serta kita bisa dengan mudah berselancar mencari informasi lewat internet. Banyak nih biasanya kalian mengerjakan tugas atau mencari materi yang dibutuhkan pada mata pelajaran yang kalian inginkan, kalian bisa mencarinya kan di internet. Hampir 24 jam ya dalam sehari. Aktivitas kita tuh sangat terbantu banget dengan adanya teknologi. Bukan hanya aktivitas fisik saja kan yang terbantu, tapi kemajuan teknologi juga bisa mempermudah aktivitas ruhiyah kita dan ibadah kita sebagai umat Islam. Nih, Ibu ingin memberikan beberapa manfaat teknologi untuk menunjang kualitas ibadah kita sehari-hari dan memperkaya pengetahuan agama Islam kita. Yang pertama mungkin yaitu mengingatkan waktu sholat ya. Ada beberapa aplikasi yang bisa mengingatkan kita waktu sholat nih. Kan sholat 5 waktu itu hukumnya adalah wajib bagi umat Islam ya. Namun terkadang nih aktivitas yang padat atau terlalu sibuk dalam bekerja atau belajar menjadikan kita itu lalai dalam melaksanakan sholat. Akhirnya kita mengerjakan sholat tidak pada waktunya, atau bahkan melewatkan sholat. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita melewatkan sholat gitu kan. Inilah manfaat pertama teknologi bagi umat Islam gitu kan. Teknologi hadir untuk membantu kita dalam mengingatkan waktu sholat. Meskipun di tengah kesibukan kita yang padat waktu belajar atau bekerja, kita tidak perlu khawatir lagi untuk meninggalkan waktu sholat. Dengan bantuan alarm atau aplikasi pengingat waktu sholat, kita akan diingatkan secara otomatis setiap waktu sholat tiba gitu kan. Banyak aplikasi yang ada di smartphone kalian pun lebih paham ya untuk mengingatkan waktu sholat atau mengingat yang lain juga bisa gitu kan ya. Nah, yang kedua itu ada mendidik anak nilai-nilai Islam. Pengetahuan dan ilmu pendidikan Islam sudah seharusnya diajarkan sejak dini kepada kalian ya. Karena pendidikan Islam sejak dini akan menanamkan nilai-nilai Islam dan akhlak mulia pada anak. Sebelumnya, proses pembelajaran agama itu biasanya dilakukan secara tradisional, seperti kalian membaca buku atau mendengarkan cerita dari guru agama. Namun karena perkembangan teknologi ini semakin mempermudah kalian untuk proses pendidikan agama dengan metode belajar berbasis teknologi kan. Kalian bisa memahami agama dengan video-video interaktif atau permainan edukasi Islami yang ada di smartphone atau di website-website tertentu gitu kan. Penerapan proses belajar dengan permainan yang
menyenangkan adalah salah satu cara efektif agar anak lebih mudah memahami nilai-nilai agama Islam dengan yang terbaik gitu kan. Nah, yang ketiga nih, menyajikan informasi dan pengetahuan tentang Islam. Kini informasi dan pengetahuan Islam itu tidak hanya bisa kita dapatkan melalui buku fisik ya, melainkan bisa juga kita dapatkan dari internet. Dengan internet kita tuh bisa memperkaya hasanah pengetahuan Islam kita secara seluas-luasnya. Kita bisa mengakses semua informasi hanya dengan mengetikkan kata kunci di search engine. Bahkan saat ini banyak website yang dapat menjawab pertanyaan kita seputar Islami gitu kan. Masih banyak website atau banyak link atau search engine yang atau kata kunci yang kalian bisa ketik di internet, dan itu akan keluar semuanya dari mulai manfaatnya, pengertiannya. Mungkin kalian lebih paham ya, apalagi kan sekarang di era digital ini lebih mudah untuk mengakses semuanya, dari pengertian yang tadi Ibu bilang, atau manfaat-manfaatnya, ciri-cirinya, terus tujuannya gitu. Masih banyak yang dapat kita gali secara mudah ya mulai sekarang itu ya. Yang keempat ini ada mendengarkan kajian Islam. Nah, mendengarkan ceramah dari guru agama, dai, ustadz atau ulama adalah bentuk usaha kita untuk terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kajian-kajian keagamaan biasanya diadakan untuk menambah ilmu kan. Akan tetapi pandemi COVID-19 ini nih, karena pandemi ini kita terpaksa nih untuk menjaga jarak dan tidak mengadakan forum yang mengundang kerumunan massa gitu kan. Salah satu solusi untuk tetap bisa mendengarkan kajian atau mengadakan forum majelis ilmu adalah biasanya dengan online video conference, atau seperti kita nih kayak gini. Biasanya ustadz atau guru agama bisa saja menguploadnya di video YouTube, atau kalian bisa mendengarkan Google Meet, atau kalian bisa mendengarkan podcast atau bisa lewat Google Meet. Kan adanya teknologi ini bisa membantu nih kita tetap terhubung secara online dan bisa saling berkomunikasi gitu kan. Kajian tetap bisa diadakan secara online kayak tadi seperti Ibu bilang, bisa di platform Zoom atau Google Meet. Kita juga bisa tetap menyimak kajian-kajian dengan menonton video-video ya yang diupload melalui YouTube seperti tadi Ibu bilang, atau mendengarkan kajian dari ustadz atau guru agama atau dai. Itu lewat pilihan podcast gitu kan. Nah, yang kelima ini mendekatkan diri pada Al-Quran gitu kan. Al-Quran adalah salah satu penolong umat Islam di hari kiamat nanti gitu kan. Maka kita sebagai umat Islam tentu ingin dekat dan bersahabat dengan Al-Quran. Bagaimana cara kita dekat dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran gitu kan. Teknologi sekarang itu memudahkan kita loh untuk bisa membaca, mendengarkan, dan mengakses Al-Quran kapan saja dan di mana saja. Pasti kan di smartphone kalian atau di handphone kalian itu punya Al-Quran ya, Al-Quran yang sudah diinstal. Nah, dari situ kan kita bisa saja mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Gak cuman ayat-ayat Al-Quran loh yang bisa kita dengarkan atau kita akses dengan mudah. Bisa saja kita bisa mengakses hadis Rasulullah dan doa-doa harian di smartphone kalian gitu kan. Bisa aja kita juga, ketika hati nggak tenang nih, Al-Quran nggak di dekat kalian, nggak ada Al-Quran gitu kan, bisa aja gitu di smartphone kalian install aplikasi Al-Quran, terus kalian dengan mendengarkan murotalnya, itu sama aja kalian menyimak Al-Quran. Jadi kita merasa dekat dengan Al-Quran, setiap hari kita dengarkan, lama-lama menjadi hafal, atau kita juga bisa membacanya dimanapun dan kapanpun, ketika kita sedang di kendaraan umum, di saat kita lagi karena kan handphone ini kita pegang setiap hari ya, dan hampir 24 jam kita menggunakannya gitu kan. Ketika ada waktu luang, mungkin nanti
membaca Al-Quran gitu, apalagi sekarang bulan Ramadan, bisa sering untuk membaca, mendengarkan, dan mengakses Al-Quran itu di kapanpun dan dimanapun gitu kan. Nah, yang keenam nih, memudahkan kita untuk berbagi kepada sesama ya. Manfaat terakhir ini dari adanya teknologi bagi umat Islam ini, yaitu bisa memudahkan beramal dan membantu sesama manusia nih secara praktis dan cepat. Kita bisa membayar zakat, infak atau sedekah, serta menggalang dana secara online dengan bantuan teknologi gitu kan. Kita bisa saling berbagi meskipun terpisah oleh pulau, bahkan negara, dengan cara pengiriman online. Mungkin kalian sudah merasakan ya, banyak situs-situs zakat atau infak atau yang lain gitu kan. Apalagi sekarang contohnya kan kita membayar zakat bisa secara online, kita bisa membayar infak atau sedekah secara online yang biasanya banyak open donasi untuk teman-teman kita yang kurang mampu atau yang lainnya gitu kan. Itu bisa, atau yang sedang terkena bencana, meskipun kita misalnya di rumah kita mau bantu nih tapi lu nggak tahu mau apa, kita jauh gitu kan, itu bisa dilakukan secara online gitu. Sebenarnya banyak sih ya, banyak manfaat yang kita rasakan, kita dapatkan dari manfaat teknologi terhadap perkembangan teknologi ini dalam Islam gitu kan. Kita bisa kayak tadi bisa mengaplikasikan Al-Quran dimanapun kapanpun, terus ada aplikasi pengingat sholat, jadi kita meskipun sedang sibuk, sedang banyak kegiatan, kita tetap bisa mengingat sholat. Terus ada alarm juga untuk pengingat kita sebagai umat muslim ya. Terus juga kita bisa mendengarkan kajian seperti sekarang gitu, yang seperti yang kalian sudah lakukan gitu. Di pesantren ini kan materinya lewat YouTube ya, jadi kalian bisa mendengarkan nggak cuma sekali dua kali gitu kan, kalian bisa mendengarkannya berkali-kali gitu kan. Nah mungkin itu ada beberapa manfaat teknologi dalam membantu aktivitas kita sebagai ibadah kita sebagai umat Islam ya. Ternyata perkembangan teknologi saat ini tuh sangat bisa banget memudahkan kita dalam mempelajari, mengenal, dan memahami agama Islam. Toh kalau kalian misalnya searching di internet gitu kan, sejarah perkembangan Islam, itu akan muncul loh banyak sekali ya kan. Kemudahan-kemudahan ini tuh bisa kalian dapatkan dengan mudah, mulai dari mengingatkan waktu sholat seperti tadi Ibu bilang, menyediakan kajian dari ustadz, sampai memberikan informasi pengetahuan Islam gitu kan. Smartphone atau perkembangan teknologi ini tuh tentunya bisa menjadi teman ibadah dan teman belajar agama Islam kalian ya, karena banyak fitur-fitur Islami nih yang bisa teman-teman atau kalian dapatkan di internet kan banyak ya, atau di salah satu aplikasi penunjang ibadah gitu kan. Ada Al-Quran kan, biasanya ada Al-Quran, hadis, doa-doa harian, bahkan kisah-kisah Islami para nabi pun kalian bisa cari tahu gitu dengan mudah tanpa harus membaca buku ya. Kalian bisa tahu sejarah Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabatnya, atau permainan edukasi Islam seperti hafalan atau sambung ayat. Kalian bisa melakukan itu dengan mudah sekarang, nggak harus repot-repot lagi dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan ya. Atau kita juga nggak harus keluar rumah di masa pandemi seperti ini gitu kan. Itu lumayan bagus loh, lumayan perkembangan teknologi sekarang kalian harus bisa memanfaatkannya dengan baik gitu kan. Menurut kalian kenapa sih Allah itu memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi? Nah, yang pertama, karena dengan mempelajarinya kita akan menyadari bahwa kebesaran Allah itu ada. Misalnya pada penciptaan langit,
pada penciptaan langit dan bumi, adanya siang dan malam, turunnya air hujan, dan sebagainya. Yang kedua nih, karena tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk menjadi khalifah di bumi. Sedangkan tugas khalifah di muka bumi adalah untuk menciptakan kemakmuran dan membangun kembali keseimbangan alam yang sudah Allah Subhanahu wa taala tegakkan ya. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa mewujudkan Islam yang rahmatullah lil alamin atau yang menjadi bagian alam semesta. Itu ya. Kenapa? Ada alasannya kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek ya, biar kita bisa mempelajarinya, kita bisa mencari tahu tentang agama Islam lagi gitu kan. Nah, yang kedua, apakah ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa memajukan peradaban? Tentu bisa ya. Perlu kita ketahui nih, pada zaman Khalifah Abbasiyah banyak ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari umat Islam, seperti Al-Khawarizmi yang menemukan angka 0 gitu kan. Ibnu Sina itu sangat amat terkenal, yang menemukan alat-alat medis dan menjadi acuan medis di dunia. Dan masih banyak ilmuwan-ilmuwan yang lain ya. Ilmuwan itu biasanya tidak hanya mempunyai kecerdasan intelektual atau IQ, tapi juga mempunyai kecerdasan emosional atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ ya. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa banget memajukan peradaban. Nah, mulai dari kalian nih, kalian itu bisa mencari tahu kan tuh sejarah besarnya Islam, sejarah ilmuwan-ilmuwan Islam. Nah, dengan demikian cara untuk memajukan peradaban adalah dengan banyak menciptakan agen perubahan atau ilmuwan yang mempunyai 3 aspek tadi tuh, IQ, EQ, dan SQ ya. Terus Bu, bagaimana sih tahapan ilmu pengetahuan itu bisa memajukan peradaban? Dengan mendidik generasi muda untuk mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Generasi mudanya seperti apa? Yang seperti kalian gitu kan. Kalian generasi muda yang masih bersemangat, masih banyak waktu untuk belajar gitu kan. Lalu mereka akan beranjak dewasa nih kan, beranjak dewasa dan menjadi ilmuwan mungkin gitu kan. Nah, ilmuwan ini adalah penggerak atau agent of change yang mampu memajukan suatu peradaban. Mungkin di salah satu murid sini nanti kedepannya bisa menjadi seseorang ilmuwan yang mengembangkan ilmu teknologi dalam Islam untuk memajukan suatu peradaban kalian nantinya ke depannya seperti apa gitu kan. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak banget teknologi yang semakin berkembang, semakin banyaknya waktu, semakin banyak teknologi yang sangat amat berkembang, dan kalian itu harus mempelajarinya supaya tidak ketinggalan zaman gitu kan. Kalian tetap harus pintar gitu loh, pintar dalam pendidikan agama Islam atau pendidikan yang lain atau mata pelajaran yang lain. Tapi teknologi sekarang itu kan kita dapat mengakses Al-Quran yang tadi Bu bahas ya. Faktanya nih, dibandingkan tahun lalu terdapat peningkatan sebesar 45% terhadap akses penelusuran terkait dengan agama nih. Semenjak berkembangnya teknologi, semenjak berkembangnya sosial media yang ada di zaman sekarang ya. Di Indonesia ini peningkatan ini terjadi 2 minggu sebelum Ramadan ya, yang berlanjut selama 1 bulan. Puncaknya itu pada 1 minggu sebelum Idul Fitri gitu kan. Banyak orang-orang atau kalangan muda kalangan muda, tua gitu kan, atau yang anak-anak bahkan itu mengakses suatu keagamaan atau mengakses Al-Quran. Karena kan nggak semua Al-Quran bisa kita bawa di dalam tas ya, karena ada yang, meskipun ada yang besar ada yang kecil, itu kan agak kurang nyaman. Kalau di smartphone kan atau di handphone kalian tuh, kalian bisa mengaksesnya karena kalian tuh 24 jam megang handphone. Nggak mungkin nggak megang handphone. Paling ditinggal handphonenya hanya sekedar 5 menit, 15 menit atau pas kalian tidur
itu kalian baru lepas dari handphone kan. Biasanya emang kalian kebanyakan tuh pasti megang handphone, apalagi di era pandemi ini. Kalian belajar, kalian mengerjakan tugas atau apapun itu pasti dari handphone, ya kan. Berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan guru, itu kalian pasti menggunakan handphone atau smartphone ya. Nggak menutup kemungkinan kalian juga harus atau belajar dari handphone gitu. Nah, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga dengan adanya perkembangan teknologi di zaman sekarang, kalian dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Silahkan digunakan teknologi yang sekarang itu untuk hal-hal yang baik. Jangan sampai karena perkembangan teknologi yang maju ini kalian merasa terlena atau terlalu enak ya karena kemudahan yang kalian dapatkan gitu ya. Ibu mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi hari ini. Semoga kalian dapat manfaat dari materi hari ini. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.